Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani. Puji Tuhan. Sarapan Rohani pagi ini saya beri judul Berbahagialah di saat tidak bahagia. Puji Tuhan. Dari judul ini mungkin Bapak Ibu Saudara agak bingung. Berbahagialah saat tidak bahagia. Satu pengalaman dalam pribadi saya. Suatu hari saya mengalami sesuatu hal. Ada sesuatu hal yang saya idam-idamkan, yang saya miliki, yang saya pelihara itu bertahun-tahun. Tiba-tiba yang saya miliki itu hilang. Nah, perasaan saya sangat sedih dan sangat sedih. Nah, waktu itu ada juga rasa kecewa, rasa tidak nyaman dalam hidup saya. Saya mengalami kesedihan yang menurut saya sangat dalam karena hal itu satu-satunya yang saya miliki itu tiba-tiba lenyap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu saya teringat kisah Ayub, di mana Ayub adalah orang yang tidak berdosa, orang yang saleh, ya. Maksudnya bukan tidak berdosa, tetapi orang yang saleh, yang tidak pernah melakukan dosa, tetapi segala yang dimiliki itu lenyap, hilang, bahkan pergi. Baik anaknya meninggalkan dia, baik istrinya yang meninggalkan dia, sanak saudaranya, sahabatnya meninggalkan dia. Tetapi Ayub tidak merasa kecewa, bahkan istrinya. Pernah suatu kali istri Ayub itu melontarkan kata-kata yang jelek terhadap Ayub. Kamu itu apa yang dipertahankan? Tuhanmu tidak membela engkau. Tetapi apa jawaban si Ayub? Kamu ini perempuan gila. Masakan kamu menerima yang enak saja, sedangkan yang tidak enak kamu tidak terima. Itu terdapat di dalam Ayub 2 pasal 10. Ayub 2 pasal 2 ayat 10. Lalu saya teringat hal itu. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya lakukan? Hati saya sedih. Saya sempat mencucurkan air mata. Tapi saya teringat firman Tuhan. Apa yang kita miliki itu hanyalah titipan. Semuanya milik Tuhan. Kita hanya dititipi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman itulah yang menguatkan saya. Sehingga dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sangat menyedihkan, saya bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu luar biasa. Kasihnya sungguh dahsyat dalam hidup saya. Ya, jadi di saat hati kita sedih, di saat hati kita kecewa, di saat hati kita mungkin keadaan kita itu sangat-sangat membuat hati kita terluka. Tetapi firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita bahwa semua yang kita miliki adalah hanya titipan. Oleh sebab itu hati saya mulai terhibur. Nah, hati saya mulai terhibur dan katakan, Tuhan Yesus Engkau baik. Apa yang Tuhan izinkan, semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan. Bahkan firman Tuhan katakan, di saat kamu mengalami pencobaan, berbahagialah. Kita juga mau baca di dalam Yakobus 1 ayat 12a. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, firman Tuhan malah mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini juga menguatkan saya.
tentunya juga menguatkan Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami mungkin sesuatu hal yang Tuhan izinkan. Karena pencobaan bukan dari Tuhan. Di firman Tuhan katakan pencobaan adalah datang dari iblis. Tetapi Tuhan izinkan pencobaan itu datang supaya menguatkan iman kita. Nah, di saat kita tidak baik-baik saja. Saya pernah sharingkan di ibadah kaum wanita GBDI Situbondo. Mungkin sebagian kaum wanita GBDI Situbondo pernah mendengar ya. Apakah kita bisa di saat kita tidak baik-baik saja kita katakan puji Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan itu Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu maha dahsyat. Di saat hati kita tidak baik-baik saja atau keadaan kita tidak baik-baik saja. Hal itu saya alami di saat saya mencucurkan air mata. Saya berusaha untuk mengatakan, bahkan itu satu keharusan. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau Allah yang luar biasa. Nah, karena memang iya, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia tahu apa yang kita alami. Bahkan semuanya itu seizin Tuhan. Nah, di dalam mengalami segala sesuatunya yang mungkin itu tidak enak, itu merupakan suatu ujian supaya kita apa? Tuhan Yesus katakan berbahagia loh. Kita tidak berbahagia, tetapi Tuhan katakan berbahagialah. Karena apa? Di saat kita tahan uji, di ayat selanjutnya dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12b selanjutnya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh satu firman Tuhan yang benar-benar menguatkan kita di saat kita mengalami sesuatu hal, atau kalau Tuhan izinkan pencobaan itu datang, Tuhan katakan berbahagialah. Karena apa? Mahkota kehidupan itu sudah menanti kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah kuat. Jadilah orang yang kuat di dalam iman. Karena semuanya itu Tuhan Yesus mengasihi kita. Sebagai ayat penutup kita baca, tentunya Bapak Ibu Saudara yang bisa pegang HP atau Alkitab, kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berbahagia. Bahkan kita mau jadi kuat karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.